Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Nasruddin Albani dengan NIM D1A021521. Nah, di sini saya akan membahas tentang penyelesaian sengketa pajak internasional. Sebelum itu, apa sih itu pajak internasional? Pajak internasional didefinisikan sebagai kesepakatan antar negara yang memiliki persetujuan penghindaran pajak berganda atau biasa disingkat dengan P3B. Nah, ketentuan ini sudah didasarkan mengacu pada konferensi internasional yaitu Konferensi Wina pada 23 Mei 1969, yakni sebuah perjanjian yang berisikan tentang hukum perjanjian antara negara-negara. Selanjutnya, yang harus kita pahami dari sengketa pajak ini kerap sering terjadi dan seiring meningkatnya suatu perdagangan, investasi, dan lalu lintas yurisdiksi. Sebenarnya dalam penyelesaian sengketa pajak di pengadilan itu memerlukan waktu yang cukup lama. Nah, akhirnya para ini mencari jalan supaya sengketa pajak ini bisa diselesaikan dengan cara yang cepat dan tidak berbelit-belit. Nah, di sini ada yang namanya Mutual Agreement Procedure, biasa disingkat dengan MAP. Nah, Mutual Agreement Procedure atau MAP ini sejatinya adalah alternatif yang bisa ditempuh oleh para wajib pajak guna menyelesaikan sengketa perpajakan yang bersifat lalu lintas atau batas negara atau bersifat internasional. Nah, MAP ini merupakan persetujuan bersama antara otoritas pajak untuk menyelesaikan permasalahan administrasi perpajakan yang timbul dalam penerapan P3B. Selanjutnya, merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK /03/2019, batas waktu penyampaian MAP adalah 3 tahun. Setelah keluarnya surat ketetapan pajak yang pertama, yang kedua itu setelah keluarnya bukti pajak, dan yang ketiga itu ada pemotongan atau pemungutan hasil pajak atau PPH. Nah, jika MAP ini tidak diajukan selama 3 tahun ini bisa tidak diterima. Oke, lanjut namun wajib pajak ini bisa melakukan pengajuan kepada mitra P3B-nya, dapat mengajukan kembali sepanjang belum melewati batas daluarsa. Selanjutnya itu Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan penelitian atas informasi atau dokumen yang diajukan pemohon MAP ini. Nah, bisa ditindaklanjuti ataupun ditolak. Nah, jika permohonan MAP ini ditindaklanjuti, maka Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan pertemuan dengan pejabat yang berwenang dari negara mitra itu sendiri. Nah, pertemuan ini atau perundingan akan dilaksanakan maksimal 24 bulan atau 2 tahun sejak permohonan itu diterima. Di sini ada suatu hal yang menarik bisa kita ambil. Nah, mutual agreement ini adalah sesuatu yang mungkin fasilitas yang cukup menarik ya dari suatu negara, karena di sini seorang wajib pajak ini tidak perlu berbelit-belit dalam mengurus masalah pajak. Jika mereka masuk dalam sidang perpajakan akan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Nah, terlebih lagi jika di Indonesia proses mutual agreement ini tidak terlalu panjang, dan di Indonesia mutual agreement ini tidak memungut biaya sepeser pun. Nah, para wajib pajak ini akan mengeluarkan biaya ketika melakukan negosiasi. Dalam pengeluaran biaya itu pun tidak terlalu banyak. Akan tetapi para wajib pajak ini jarang yang mengetahui hal ini. Jadinya sekian dari saya tentang
sengketa pajak internasional. Mungkin ada salah kata ataupun ucap, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.